Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurse Dewi Hermawati, MNS, dari Bagian Keilmuan Keperawatan Maternitas, Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Hari ini akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum dengan tujuan mengidentifikasi kemungkinan permasalahan kesehatan yang dialami pada ibu setelah melahirkan. Dengan adanya video pembelajaran ini, kami berharap dapat memudahkan peserta didik untuk memahami serta mempelajari prosedur pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Selamat menyaksikan video dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengkajian pada ibu postpartum. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang akan kita persiapkan. Yang pertama, tentu untuk mendapatkan mengkaji tanda vital, kita siapkan mengkaji tanda vital, kita sediakan sphygmomanometer, kemudian stetoskop, kemudian temperatur, dan kemudian kita sediakan meteran, ya, boleh untuk menggunakan meteran ini atau menggunakan lila untuk melihat lingkar lengan atas. Kemudian kita bisa gunakan refleks hammer untuk melakukan pemeriksaan refleks patella, dan kemudian pen light untuk melihat rongga hidung, kemudian mata, pupil, kemudian telinga, ya. Kemudian juga kita gunakan sarung tangan yang bersih di sini. Kemudian untuk melakukan perineal hygiene, kita gunakan kapas, sebut dengan kapas cebok atau kapas yang sesuai untuk perineal hygiene. Kemudian juga ada duk, pada saat kita lakukan perineal hygiene, kita gunakan duk. Kemudian kita sediakan nerbekken. Kalau bahan yang sudah kita gunakan dan bersifat kotor, kita masukkan ke nerbekken. Kemudian juga ada timbangan. Biasanya di postpartum kita bisa menanyakan pada si ibu berapa berat badannya, atau kalau kondisi ibu cukup memungkinkan, setelah selesai, apalagi pada ibu postpartum normal, biasa ibu bisa bangun dan bisa kita lakukan pemeriksaan berat badannya. Baik, kita mulai. Pertama kali kita berinteraksi dulu dengan si ibu. Kita jelaskan tujuan kita lakukan pemeriksaan hari ini apa, supaya ibunya tahu dan bersikap kooperatif. Baik ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu, pemeriksaan ibu postpartum untuk mengetahui bagaimana kondisi ibu pada hari ini. Nah, setelah itu kita siapkan diri kita cuci tangan yang bersih, ya, tangan sudah bersih, kemudian kita mulai. Nah, ibu, saya akan lakukan pemeriksaan fisiknya. Yang pertama kita mulai dari melihat dasar kulit kepala. Melihat dasar kulit kepala, kita lihat rambutnya bersih atau tidak, ya, karena pada ibu postpartum itu berkeringat banyak, ya, karena dia paresis, dia bisa saja rambutnya kotor, dan itu bisa kita jelaskan pada ibu nantinya untuk misalnya mana kondisi rambutnya, bagaimana perawatan sehari-hari untuk dia lakukan. Nah, setelah itu kita masuk ke area muka. Pada area muka, yang pertama kita perhatikan adalah apakah di muka ini masih ada klosma gravidarum. Jadi ibunya kita jelaskan bahwa normal pada awal-awal setelah persalinan itu masih ada klosma gravidarum dan nanti akan menghilang dengan sendirinya. Kemudian juga kita lihat apakah ada memar di wajah atau yang hal-hal yang lain. Setelah itu masuk ke bagian mata. Di bagian mata yang pertama kita lihat adalah konjungtiva. Konjungtiva yang normalnya itu harus berwarna merah muda yang bagus, ya. Kalau dia terlalu pucat, berarti ibu ini kemungkinan mengalami anemia. Selanjutnya juga dilihat sklera. Sklera ini yang berwarna putih. Nah, sklera yang normal ini tentu berwarna putih, tidak berwarna kekuningan. Tapi kalau ada nampak kita ada warna kuning, mungkin ibu ada kena gangguan hepar atau gangguan hati, ya, penyakit hati. Itu bisa dilihat lagi, dikonfirmasi dengan pemeriksaan lab yang akan datang. Nah, kemudian juga kita bisa lakukan pemeriksaan refleks pupil, ya.
Jadi dengan menggunakan pen light, ya, kita dekatkan cahaya pada mata, ya. Nah, jadi dengan begitu kita lihat kalau dia dapat cahaya, tentu dia akan kontraksi, ya. Begitu dia akan jauh dari cahaya, dia akan normal kembali, ya. Itu berarti normal. Kalau tidak, pada pasien tidak sadar, tentu akan berbeda hasilnya. Kemudian setelah itu kita juga sambung melihat pada bagian telinga. Nah, bagian telinga kita periksa, ya, apakah ada serumen, bersih atau tidak telinganya, ya. Mungkin dari sebelah sini kita harus pindah ke sebelah sini, ya, seperti itu. Atau ibunya boleh juga kita suruh menghadap ke kita. Jadi menghadap ke kita sehingga memudahkan kita untuk memeriksa telinga yang satunya. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian hidung. Nah, di bagian hidung juga dengan pen light kita melihat sinusnya. Ada enggak pembengkakan sinus pada ibu ini? Ya, sinus atau mungkin ada polip, ya, kita lihat. Juga kita lihat kebersihan dari hidung si ibu tersebut. Nah, setelah dari hidung kita masuk kepada sinus, ya. Ada beberapa tempat sinus pada tubuh kita. Yang pertama di bawah mata atau di os zigomatikum dan di atas temporalis. Nah, jadi caranya kita bisa melakukan pengetukan, ya, untuk melihat ada enggak masalah dengan sinusnya, ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke bagian mulut. Bagian mulut juga kita setelah ibu kita suruh membukakan mulutnya, kita lakukan pemeriksaan mulut ibu, ya. Kita lihat bagaimana kondisi dari mulut, lidah, bersih apa tidak. Kemudian juga geliginya, gigi geligi, kita lihat kebersihannya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita turun kepada pemeriksaan daerah leher. Nah, di daerah leher yang kita periksa adalah yang pertama kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid kita lihat, ya, dan kelenjar paratiroid. Ibunya disuruh menelan, ya, ibunya disuruh menelan ada enggak pembengkakan, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di leher kita lihat vena jugularis. Ibunya bisa kita suruh ke samping kepalanya, kemudian kita periksa vena jugularisnya. Nah, kalau terjadi hipertensi atau gangguan jantung, mungkin kita bisa merasakan adanya pelebaran vena jugularis. Nah, setelah selesai, kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, ya. Jadi si ibu kita lakukan pemeriksaan tensinya, ya, lakukan pemeriksaan tensi, pasang alat tensi, dengan sebaik mungkin. Ingat, ya, yang digunakan adalah sphygmomanometer yang dewasa, ya. Nah, kemudian tempatkan sphygmomanometernya, periksa vena brachialis, ya, tempatkan stetoskop di vena brachialis, kemudian lakukan pemeriksaan tensimeternya. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tensi, ya, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang lain, yaitu dengan mengukur temperatur. Jadi pastikan dulu temperaturnya kepada 0, kemudian keringkan ketiak ibu, ya, pasangkan termometernya, lalu anjurkan ibu untuk sedikit menjepit tangan seperti ini, ya. Nah, kemudian kita tunggu sampai 5 menit, 5 sampai 10 menit. Kalau untuk termometer sekarang malah sudah ada bunyinya, ya. Jarang 5 menit dia sudah berbunyi. Nah, kemudian setelah itu sambil menunggu, ya, kita lakukan pemeriksaan lila. Bisa menggunakan meteran lila, ya. Seperti Anda lihat ini normalnya biasanya kalau kurang daripada 23 itu menjadi tidak normal, ya. Artinya ibunya menderita kek. Nah, jadi caranya adalah tentukan
sepertiga dari trochanter atas, kemudian masukkan lilanya ke arah yang ibu. Ini ada arah ibu, ada arah yang bayi. Ya, masukkan. Kemudian Stop dulu, Bu. oke, selanjutnya kita lakukan pemisahan lila ya. Nah, kita ini karena pantau mungkin agak kesusahan, kita bisa mengukur dari trochanter ke siku, kemudian kita ambil setengahnya ya. Ini kalau saya buat begini mungkin agak susah ya. Lalu setengah antara ujung trochanter dengan siku kita lakukan pemisahan lila. Lila, nah ya, ini sikunya, ini trochanternya, ini setengah, di sini pasiennya 27 ya. Nah, berarti cukup ya, cukup kondisi nutrisinya ya, tidak jatuh dalam malnutrisi. Nah, kemudian ambil kembali suhu, lihat apakah suhunya masuk normal atau tidak. Nah, kita harus ingat bahwa pada postpartum kalau lebih dari 38 derajat Celcius itu masuk ke dalam kategori infeksi postpartum ya. Harus kita kaji kenapa ada infeksi. Nah, setelah itu lakukan pemeriksaan nadi ya. Tentukan nadinya ya. Kemudian boleh menggunakan stopwatch atau menggunakan jam ya. Kemudian hitung nadi si ibu selama 1 menit penuh ya. Biasanya 70 sampai 80 kali per menit. Nah, setelah selesai mengukur tanda vital, kita masuk ke area melakukan pemeriksaan. Kita lakukan ke area dada ya. Daerah dada ya. Untuk sebelum kita lakukan pemeriksaan bunyi jantung, bunyi paru, kita lakukan pemeriksaan nafas RR ya, respiratory rate pada ibu. Begitu juga selama 1 menit penuh kita hitung berapa kali RR atau berapa kali nafas yang didapatkan pada si ibu. Biasanya average-nya 20 sampai 24 ya kali per menit ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah tanda vital selesai, kita akan lakukan pemeriksaan di daerah dada. Jadi pakaian si ibu kita ketengahkan atau bawa ke atas. Ini karena kebetulan di lab kita ini pantomnya menggunakan pakaian yang terikat di belakang. Tapi kalau ada pakaian yang terbuka di depan, kita tinggal bukakan, kita buka. Ibu, maaf, ini saya periksa daerah dadanya. Ya, sebelumnya kita tutup supaya privasi si ibu. Jadi si ibu tidak malu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan bunyi jantung. Kita lakukan pemeriksaan bunyi jantung dan juga pemeriksaan bunyi paru ya. Nah, bunyi jantung ya. Kita lakukan pemeriksaannya ya. Bunyi jantung 1, jantung 2 ya. Kemudian kita lanjutkan, kita lakukan pemeriksaan bunyi jantung ya. Nah, kita suruh ibu bernafas, coba ibu bernafas, gunakan nafasnya ya. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan paru. Dengarkan ada nggak bunyi paru yang abnormal ya. Kita dengarkan. Nah, setelah selesai, kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan payudara. Nah, pemeriksaan payudara di sini untuk melihat apakah kesiapan ibu dalam menyusui tentunya ya. Jadi kita turunkan kain ya. Kemudian kita lihat bentuk payudaranya ya. Kemudian kita lihat bagaimana yang pertama kita ada areolanya, apakah menonjol atau tidak atau masuk ke dalam. Karena kalau putingnya sudah masuk ke dalam mungkin akan membuat kesulitan pada si ibu saat menyusui bayinya. Nah, kemudian kita lihat kebersihan dari areola sini ya, kebersihannya. Nah, kalau misalnya untuk melihat apakah sinus lactiferusnya itu sudah muaranya itu sudah menghasilkan susu atau kolostrum, kita bisa tangan kita seperti ini ya. Kita buat begini, ya. Lalu kita pencet seperti ini, kita lihat ada nggak muara dari sinus lactiferus, ada keluar ASI atau kolostrum pada saat tersebut. Ya. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan
untuk melihat ada tidak bendungan ASI. Untuk diketahui bahwa ini sinus lactiferus, ini ada muara ASI-nya semua kemari, sehingga kita lihat ada tidak bendungannya. Nah, kalau bendungannya ada, berarti ada produksi ASI. Cuma karena tidak bagus, mungkin belum efektif menyusui, sehingga belum keluar dengan sempurna. Jadi nanti kita bisa ajarkan si ibu bagaimana menyusui ASI-nya dengan efektif. Nah, kemudian kita juga perhatikan di sini tentang pemeriksaan payudara sendiri. Karena saat ini kita lagi memeriksakan payudara, selain memeriksa kesiapan ASI, produksi ASI, juga kita lakukan pemeriksaan apakah ada hal yang abnormal atau misalnya massa yang abnormal pada ibu ini dengan lakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sendiri. Nah, caranya kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Sarung tangan yang bersih, ya, karena kita akan melakukan pemeriksaan payudara sampai ke area ketiak, ya. Untuk diketahui bahwa kenapa kita melakukan pemeriksaan sampai ke ketiak, karena di situ adalah dari payudara sampai ketiak itu ada kelenjar getah bening. Jadi kalau ada massa, ya, yang abnormal, biasanya akan terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening. Karena kelenjar getah bening, ingat, adalah pintu pertama pertahanan pada tubuh kita. Nah, jadi caranya adalah untuk lebih nyaman, ibu bisa kita ajarkan untuk menaruh kedua lengan begini, ya, sehingga dadanya terbuka, tereksposur. Nah, ya, kemudian setelah ibu kita lakukan lengannya seperti itu, kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ada beberapa cara, bisa dengan dari atas, bisa dari sirkular, ya, sirkular dari bagian luar, sirkular menuju ke bagian tengah sampai ke daerah puting. Ya, jadi sambil kita melihat secara sirkular, kita raba ada tidak massa, ya. Bedakan dengan bendungan ASI tadi. Bendungan ASI mengikuti sinus lactiferus daripada si mama, ya. Tapi kalau massa tidak mengikuti aliran dari sinus tersebut. Nah, kemudian begitu juga dengan payudara selanjutnya, ya. Secara sirkular, ya, kita raba dengan perlahan, ya, sampai ke puting. Nah, kalaupun ada kejadian yang abnormal, misalnya ada kanker, itu akan ada suatu kondisi yang berbeda pada puting. Misalnya puting tertarik ke dalam, ya, atau keriput di sini, atau dikenal dengan pouch de orange, ya, seperti kulit keriput. Nah, itu bisa menandakan ada masalah. Nah, kemudian setelah kita lihat di sini, kita raba ke bagian ketiak. Seperti Ibu bilang tadi, bahwa ini adalah kelenjar getah bening. Kalau ada massa yang abnormal, biasa kelenjar getah bening akan terjadi pembengkakan, ya. Nah, kita raba di sini ada nggak pembengkakan mengikuti dari payudara ini. Begitu juga dengan bagian selanjutnya. Kita raba di ketiak. Setelah selesai, kemudian baru kita kembalikan sarung tangan yang kotor tadi. Nah, kemudian kita masuk ke daerah perut. Nah, pada saat daerah perut ada dua pemeriksaan yang kita lakukan di sini. Yang pertama adalah pemeriksaan dari involusi uterus, karena ini yang utama pada ibu postpartum. Selain itu juga ada pemeriksaan diastesis rectus abdominalis, yaitu suatu keadaan di mana terjadinya pergeseran dari otot perut yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi seiring dengan kehamilan yang besar, bergeser sedikit otot perut atau otot rectus abdominalis. Nah, kita bisa lakukan pemeriksaannya, ya. Selain pertama perutnya kita buka, kita lihat strienya. Kita lihat linea nigranya, kita lihat strienya. Apakah banyak atau tidak strienya. Nah, kemudian sebelum masuk ke kontraksi uterus, kita bisa lakukan pemeriksaan rectus. Nah, diastesis recti abdominalis. Jadi caranya adalah ibu mengangkat kepala sedikit menuju ke arah dada. Kemudian bantal dipindahkan. Jadi pindahkan bantal
Ya, anjurkan ibu untuk menekukkan dagu ke arah dada semampu ibu. Kemudian ya, tangan kedua pemeriksa ya menentukan di bawah sternum ya. Nah, tentukan dua tangan seperti ini. Anjurkan ibu, ayo ibu coba naikkan kepala, menyentuh dagu. Kita akan merasakan di sini pelebarannya. Normalnya 2 jari. Kalau lebih dari 2 jari berarti terjadi pelebaran yang lebih besar. Efeknya apa? Efeknya adalah kemungkinan kembalinya perut ibu itu akan lama ya, walaupun nanti ibunya olahraga segala macam, diastesis itu tidak akan kembali normal, tidak akan lagi kembali normal seperti sebelum hamil. Nah, kalau pelebarannya agak lebih besar, maka nanti akan menimbulkan kehamilan selanjutnya pada ibu. Ibu mudah capek, mungkin pinggang akan lebih mudah sakit ya, karena terjadi pergeseran rahim pergeseran otot perut yang lebih besar. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke melihat kontraksi rahim untuk melihat involusi uterus. Jadi involusi uterus kita harus tahu secara konsep berapa turunnya uterus dari setelah persalinan. Ya, sebelum lahir plasenta itu tinggi fundus uterus sejajar dengan pusat. Setelah lahir plasenta 1 jari di bawah pusat. 6 jam pertama dari postpartum masih bisa kita raba 2 jari di bawah pusat. Jadi caranya adalah tangan kita ya mencoba, ini kebetulan saya sebelah kiri, mungkin lebih mudah di sebelah kanan, mencoba mencari rahim si ibu ya. Nah, kita raba. Nah, setelah kita raba, kita lihat berapa banyak dari pusat. Apakah 2 jari di bawah pusat? Kemudian lihat kontraksinya. Jadi kontraksi uterus yang bagus adalah yang keras ya, keras membulat, dan dia letak dari rahim itu sendiri tidak terlalu di tengah, tapi agak ke kanan sedikit. Jadi dia besar, bulat, keras. Nah, itu kontraksi yang bagus, nampak dia mengeras. Waktu kita periksa, kadang-kadang akan keluar sedikit darah ya atau leukemia. Kita bisa menanyakan pada ibu, waktu saya periksa begini, ada nggak yang keluar? Biasa ada yang keluar karena waktu kita lakukan pemeriksaan. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana leukemia yang normal ya. Bagaimana leukemia pertama adalah dalam waktu 1-2 hari itu leukemia rubra berwarna merah, darah, sisa-sisa dari pelepasan plasenta, vernix, lanugo itu keluar semua. Kemudian 3-4 hari itu sapuolenta, dia tidak terlalu merah, sudah agak kuat. Kemudian hari 5 sampai ke 7 itu serosa ya. Kemudian hari ke-9 sampai ke-10 itu sudah alba ya. Dan hari ke-10 itu biasa kita tidak bisa meraba lagi fundus uterinya. Nah, kalau terjadi masih seminggu lebih masih teraba fundus uteri, berarti kita curiga ini ada terjadi subinvolusi. Subinvolusi itu adalah terlambatnya involusi uterus karena beberapa faktor. Misalnya ada tertinggal fragmen plasenta yang tidak bersih keluar, sehingga kontraksi rahimnya tidak begitu bagus, sehingga menyebabkan kecilnya uterus tidak sesuai dengan normalnya. Nah, setelah selesai kita masukkan ke area bawah, yaitu kita ingin melakukan ya. Nah, setelah itu kita lihat vesika urinarianya penuh atau tidak. Itu menjadi penting karena vesika urinaria yang penuh akan menghambat kontraksi daripada rahim. Jadi harus diperhatikan bahwa rahim kontraksi vesika urinaria itu harus kosong. Nah, kalau ibu yang postpartum normal, biasanya segera setelah ibu cukup istirahat, mampu bangun, tidak pusing, ibu sudah bisa kita ajarkan untuk melakukan urinasi di kamar mandi ya, mungkin dibantu ya. Nah, kalau untuk ibu dengan postpartum SC, tentu hari pertama dan hari kedua masih dipasangkan kateter. Nah, jadi kita bisa lihat nanti berapa intake yang masuk baik dari infus atau dari oral, dan berapa intake yang keluar dari cairan atau urin yang ditampung di urin bag. Nah, setelah selesai kita pastikan involusi uterus bagus, kemudian pengosongan vesika urinaria juga bagus. Yang kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Nah, kenapa kita lakukan pemeriksaan ekstremitas?
Pemeriksaan ekstremitas ini kita lakukan untuk melihat apakah ada gangguan tromboflebitis pada ibu postpartum. Kenapa itu terjadi? Karena biasanya ibu postpartum itu takut untuk bergerak, ya, sehingga tidak terjadi mobilisasi yang dini. Padahal pada ibu postpartum harus segera dilakukan mobilisasi yang dini untuk mempercepat proses yang tadi, proses kontraksi rahimnya bagus, pemulihan seluruh tubuhnya menjadi juga bagus. Nah, salah satu cara untuk melihat adakah gangguan pada ekstremitas adalah dengan pertama pemeriksaan tromboflebitis dengan cara human sign. Yang satu lagi yang kedua juga pada ekstremitas kita lakukan ada nggak varises, ya. Varises kita juga lihat, ya. Ini biasa berhubungan dengan kehamilan, ya. Kalau yang kehamilan itu pada varises, mungkin kalau varisesnya kita nampak di paha ini bagian dalam ini, ya, itu bisa kita mungkinkan varisesnya sampai ke daerah vagina pada saat dia hamil aterem 9 bulan. Nah, cara yang kita lakukan untuk mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan tromboflebitis pada ibu adalah dengan cara melakukan pemeriksaan human sign. Jadi kaki si ibu kita luluskan seperti ini, kemudian plantar kakinya, ya, kita dorsoplantar kita tekuk ke arah si ibu, ya. Tangan kita yang satu memegang tungkai, ya, tangan satunya lagi memegang ini plantar kaki, ya, dorsoplantar, kemudian kita tekuk. Kalau ada tromboflebitis atau peradangan pada pembuluh darah di kaki ini, maka ibu akan merasa kesakitan, berarti positif. Nah, itu bisa terjadi kalau ibu tidak melakukan mobilisasi dini dengan segera, ya. Tapi kalau ibunya sudah kita ajarkan untuk segera mobilisasi dini, biasanya kita tidak temukan hal ini. Selain dari tanda human sign tadi, juga kita perhatikan udem atau tidak. Jadi kita perhatikan udem kakinya, ada merah atau tidak, udem, kemudian nyeri tekan, ya. Ada nggak waktu kita tekan, ada nyerinya, terutama di popliteal ini, ya. Begitu juga dengan kaki yang sebelahnya. Teruskan kaki si ibu, periksa, ya. Kemudian periksa juga ada udem, ada kemerahan, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian tangan satu di bagian pelantar kaki, tangan yang lain di tungkai, tekukkan ke dalam. Kalau ibunya merasa sakit, berarti human sign-nya positif. Berarti ada terjadi peradangan pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah vena yang disebut dengan tromboflebitis. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks Hammer. Jadi caranya adalah, nah, kaki ibu kita tekukkan seperti ini, kaki yang satu lagi kita buat bergantung. Karena untuk prinsip melakukan refleks Hammer adalah kaki tungkai yang satu harus bergantung, ya. Nah, jadi kita buat bergantung, ya. Nah, kemudian kita ambil refleks Hammer. Nah, kita periksa, ya, di tengah di sini. Nah, ini tentu karena pantom nampak dia ininya, ya. Sedangkan kalau manusia asli kan tidak ada ininya, ya, tidak nampak. Nah, kita tekuk di antara ini. Nah, biasa kalau dia yang positif itu akan sedikit bergerak seperti itu. Itu berarti refleks Hammernya bagus atau positif, ya. Berarti sensorinya bagus atau persarapannya bagus. Selanjutnya kita masih lakukan, ya, baik dari tadi yang sebelah sini, ya. Kemudian lakukan yang sebelah ini lagi, ya. Halnya yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perineum dan juga kita lakukan perawatan vulva hygiene. Nah, biasanya di rumah sakit itu perawatan vulva hygiene sudah sangat jarang dilakukan. Kenapa? Karena konsepnya adalah harus melakukan harus lakukan mobilisasi dini, sehingga kalau ibu postpartum normal kita anjurkan segera ke kamar mandi, kemudian mengganti dupnya, kita tanyakan lokea yang keluar berapa banyak, kemudian kita ajarkan ibu untuk membasuh daerah perineumnya, kemudian setelah membasuh dengan kain katun yang kering, kita ajarkan ibu untuk mengelap
daerah perineumnya, kita lakukan pemeriksaan vulva higien dan pemeriksaan tanda-tanda rida ya. Jadi caranya adalah siapkan alat ya, siapkan kapas ceboknya dari bacon, beritahu ibu kita lakukan pembersihan pada perineum ibu ya. Nah, kemudian kita posisikan ibu pada dorsal recumbens ya, dorsal recumbens. Nah, kemudian dekatkan, buka kain yang seperlunya saja ya, kemudian kain yang sebelah sini tutup ya, supaya ibu tidak ya, seperti itu. Kemudian dekatkan nail baconnya, kemudian bersihkan dengan 7 langkah ya, dari atas ya. Mayora ke bawah, kemudian yang minoranya juga ya, Anda bisa pakai yang sebelahnya, minora ya, kemudian lakukan pemeriksaan labia mayora, labia minora, kemudian bagian atas, bagian bawah, kemudian bagian samping ya, kemudian yang terakhir sekali, ketujuh, dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita perhatikan di sinilah, kalau memang ibunya masih pakai duknya tadi udah dibuka ya, pakaian dalamnya, kita lakukan pemeriksaan dari rida. Jadi pemeriksaan rida itu adalah pemeriksaan perineum. Jadi rida itu kepanjangan dari redness. Kita lihat kalau memang pada ibu postpartum yang normal, ada nggak ibu ini mungkin di episiotomi atau ada ruptur dari perineum dan rupturnya tersebut sudah direposisi, sudah diheti. Kita lihat yang pertama tanda R, redness, ada nggak merah ya, kemerahan. Kemudian tanda E, edema, ada nggak edem, terutama daerah perineum yang telah dijahit ini, edema bengkak. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah ekimosis. Ada nggak ada tanda seperti bintik-bintik ya, bintik ekimosis ya, bahwa di situ ada tanda peradangan. Yang keempat adalah discharge. Apa yang keluar? Discharge itu apa yang keluar? Apakah dia ada pus ya? Kalau ada tanda infeksi postpartum, mungkin sudah ada pus, berbau ya. Dan yang keempat, aproximity. Aproximity adalah ketautan. Jadi perineumnya itu yang sudah dijahit, dia harusnya bertaut seperti ini. Tapi kalau ada pus di dalam, bengkak, dia bisa aja tautnya tidak bagus, sehingga ada sedikit longgar. Berarti itu aproximity-nya tidak bagus. Nah, setelah selesai, kita tanyakan juga lokeanya, berapa banyak yang keluar, lokeanya apa. Jadi ibu bisa menginformasikan pada kita pada saat dia bukan ganti duknya ya. Kemudian kita lihat kandung kencing lagi, penuh atau tidak ya, kosong atau tidak. Seperti yang tadi kita jelaskan, ibunya kita ajarkan untuk berkemih segera supaya mempercepat kontraksi rahim. Kemudian juga adalah hemoroid ya, hemoroidnya seperti apa. Biasanya ibu ada hemoroid kalau ada bakat dia varises, waktu dia sudah bersalin, ibu bisa terjadi hemoroid. Kita lihat berapa besar hemoroidnya. Tentu kalau hemoroidnya yang sudah besar, itu akan mengganggu si ibu, mungkin akan ada tindakan selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu mungkin dengan kain yang bersih punya ibu bisa kita bersihkan ya, kita pasang kembali duk si ibu, pakaian dalam si ibu. Nah, kemudian kita rapikan alat ya. Kemudian sarung tangan yang kotor kita inikan ya, kita lepas, dengan kemudian kita lipat duk perlaknya dengan baik ya. Siapkan, bereskan alat yang kotor ya. Ingat, melakukan pencegahan infeksi ya. Barang-barang yang kotor ya, masukkan ke larutan klorin ya, larutan klorin. Kemudian bereskan tempat tidur. Kemudian lakukan pencegahan tadi, cuci tangan kita yang bersih ya, pencegahan infeksi, cuci tangan yang bersih. Kemudian alat-alat kita kembalikan ke tempatnya ya, alat kita kembalikan ke tempatnya.
Kemudian data yang tadi kita kumpulkan, kita cetak di lembaran dokumentasi, lalu kita akhiri proses pemeriksaan ibu postpartum dengan melakukan terminasi ibu. Ini sudah selesai pemeriksaan fisik yang saya lakukan pada ibu dari ujung rambut ibu sampai ke ujung kaki. Nah, semua yang saya lakukan sudah saya catat di lembaran pencatatan. Nanti kita akan kami laporkan kepada dokter atau perawat yang berdinas apa keluhan yang kita temukan pada si ibu. Nah, dan kita juga bisa tanyakan bagaimana respons ibu setelah dilakukan pemeriksaan ini. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sharingkan pada adik-adik semua. Itulah sekilas tentang bagaimana melakukan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Nah, untuk diingat juga bahwa tadi diastesis, pemeriksaan diastesis rectus abdominalis biasa kita lakukan pemeriksaan pada ibu postpartum normal, tapi jarang kita lakukan pada ibu dengan SC, karena pada ibu SC mungkin karena ada trauma ya, ada pembedahan di daerah perut ya, mungkin akan kesusahan bagi ibu untuk melakukan mempleksikan kepalanya ke daerah dagu, sehingga tidak kita lakukan pada ibu SC, tapi kita utamakan pada ibu postpartum normal. Nah, baiklah adik-adik, itu saja pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan, yang bisa saya sharingkan pada adik-adik semua. Jadi sebagai hasil akhir, data-data yang kita kumpulkan, kita tulis di pencatatan, kita dokumentasikan. Kalau ada hal yang abnormal, kita laporkan kepada yang berdinas, ya, yang bertanggung jawab pada dinas hari itu. Nah, kemudian juga kita melakukan terminasi pada ibu, bahwa ibu ini sudah selesai semua pemeriksaannya, semua data sudah saya tuliskan, akan saya laporkan kepada perawat jaga atau dokter jaga. Kemudian kita mohon izin Bu, makasih atas kesediaan waktunya ya, dan ibu kita suruh istirahat segala macam, kita akhiri. Ini saja yang saya bisa sharingkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.